Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir, dan hari ini akan membahas surat Al-Baqarah ayat 183. Panggilan untuk berpuasa dihususkan untuk orang beriman. Nah, sehingga kita harus menyikapinya dengan makna yang dalam. Siapa orang yang beriman kemudian datang kewajiban puasa, tentu menyambut dengan sejauh mana keimanannya. Kalau imannya sudah mendalam, tentu ketika datang bulan Ramadan dia merasa senang, gembira, dan ingin mencapai nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Maka kita sering mengucapkan dengan tarhib. Tarhib artinya makna dalam dari panggilan puasa yang ada di surat Al-Baqarah 183. Kemudian ingin melaksanakan yang sebenarnya dari ini puasa, yaitu ayat 184. Makanya kalau disebut tarhib Ramadan, artinya senang gembira kita kedatangan bulan Ramadan, sebab di dalamnya adalah bulan taqarrub, bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bagi orang yang imannya tidak mendalam, ya penyambutannya sesuai nilai dan iman yang ada. Tapi saya yakin yang hadir ini sudah begitu dalam imannya, sehingga menyambutnya ini dengan riang gembira, senang, karena yang tidak bisa dilaksanakan ibadah di bulan-bulan lain untuk mengejar makna nilai dari dzauqil ibadah, maka di bulan Ramadan kita akan memperolehnya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan dzauqil ibadah, kenikmatan ibadah? Kalau orang beriman, artikan makna yang disebut tarhib dari aspek bahasa, karena kita ada bahasa yang masdarnya marhaban. Marhaban artinya menyambut kedatangan seorang. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, disambut oleh kaum Hawas yang sudah iman lebih dulu sebelum Rasul datang, maka menyambut dengan qalla'al badru alaina, sebagai marhaban ya Rasulullah. Dan qiyamul ketika menyambut itu dengan berdiri, dan itu disunahkan ya, ketika yang dianggap terbaik dan terhormat maka menyambut dengan berdiri, disebut mahallul qiyam. Nah, apa maksudnya? Karena dengan senang gembira, sehingga penghormatan itu harus dilakukan dengan ada indikasi. Di dalam Al-Quran itu disebut ada fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu sebenarnya awalnya likulli jalan likulli syari'at wa minhaj. Setiap umat mempunyai syariat dan cara yang berbeda-beda. Sejak Nabi Nuh sampai Muhammad SAW. Tapi di Qurannya walau sya'allahu la ja'a ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak pasti tidak dijadikan umat berbeda-beda. Satu kalimat sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, satu umat. Tetapi kenapa berbeda-beda? Karena walakin liyabluwakum fima atakum, Allah akan menguji umat ma'atakum, setiap syariat yang Allah berikan kepada umat itu. Jadi syariat yang diberikan kepada umat itu pemberian dari Allah untuk diapakan? Untuk fastabiqul khairat, sehingga umat itu berlomba-lomba mengajar kebaikan sesuai dengan syariat itu. Saya lihat di dalam tafsirnya, umat-umat dahulu ketika datang perintah itu tidak begitu respect,
begitu ada perintah untuk pelaksanaan puasa dari sejak umat Nabi Nuh, maka mereka melakukannya dengan riang gembira, dengan usaha maksimal dan menyiapkan tenaga, waktu, raga dan jiwa untuk melaksanakan puasa. Itu sejak dulu, sejak zaman Nabi Nuh. Jadi kalau sekarang umat Islam dan Muhammad SAW menyambut Ramadan, memang umat-umat dahulu gitu. Saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir juz pertama halaman 214. Jadi umat-umat dahulu itu dikemukakan anaukana auzabu alaihim qul adzau ala man kana qablakum. Puasa ini sudah diwajibkan sejak dulu kepada umat-umat sebelum kita. Di sini dijelaskan para umpi uswah di bulan di waktu puasa itu, dari umat-umat itu ada satu teladan yang harus kita raih. Apa itu? Walitaid haulai fi alima fi alaiha wazaid haulai fi alaiha dapat. Ketika diwajibkan puasa, mereka bersemangat, bersungguh-sungguh, serius. Diwajib puasa serius mereka. Bahkan akmal mimma falau azabu alaihim, lebih serius daripada kewajiban-kewajiban yang lain. Maka kaifakan alu ala man kana qablahum. Maka kalau tadi umat-umat tahu sudah diwajibkan, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ini ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, ini macam Muhammad SAW, Allah telah mewajibkan puasa kepada kalian sebagaimana umat dahulu juga telah diwajibkan berpuasa. Jadi jangan dikira puasa itu hanya kita, umat dahulu juga berpuasa, hanya cara puasanya berbeda-beda, waktunya juga berbeda-beda. Kalau umat dahulu setiap bulan 3 hari, jumlah bulan itu 12, ya, di 12 kali 3 baik. Karena itu saking hebatnya bulan Ramadan, ketika turun surah Al-Baqarah 83, para ahli hadis begitu banyak saya menemukan hadis-hadis, ya, terutama dalam Sahih Bukhari yaitu 1905 dan Muslim 1400. Itu adalah modal untuk kita berpuasa sesuai dengan Al-Baqarah 83. Apa itu isinya? Isinya adalah puasa itu ada 2 di sini Imam Ibnu Katsir. Pertama, tazkiyatul badan, untuk mensehatkan biologis secara fisik kita. Diri kita sebagai dohiron harus sehat, prima dan kuat untuk beribadah yang lainnya, yaitu melalui ilmu puasa. Kalau dipraktikkan itu bisa sehat badan kita secara dohirian. Dan yang kedua secara aspek spiritual, yaitu puasa tadhiqul libasal syaitan, untuk mengekang dan mengkat gerak-geriknya setan yang ada pada tubuh kita. Ketika 2 aspek ini terlaksana, sehat kuat fisiknya dan sehat kuat spiritualnya, maka insya Allah ibadah yang lainnya akan sempurna. Jadi barometer ukuran selain sholat tadi yang kedua, kesehatan spiritual dan kesehatan akal plus kekuatan fisik, maka dalam puasa juga kalau tadi menurut Ibnu Katsir ada 2, menurut Al-Quran sebenarnya ada 1 takun, yaitu kesehatan spiritual, kedua la'alakum tashkurun, yaitu kesehatan fisik dan sosial, dan ketiga la'alakum tarsudun, kekuatan intelektual. Jadi kalau orang berpuasa cerdas akalnya, sehat badannya, bersih hatinya. Pengarang ke sebuah kitab Al-Irsyad, itu namanya Asakir Al-Khuduwi, dia bilang kita itu dalam puasa sudah diberikan tahapan-tahapan. Tahapan pertama Allah turunkan bulan Rajab. Rajab itu tathhirud dunub, dibersihkan hati kita, baik hati dari dosa-dosa syirik dan lainnya, dosa sifatul madmumah dan yang lainnya, termasuk juga bersih badan kita dari najis, dari kotor dan kotoran. Sedangkan di bulan Sya'ban islahul qulub, ditata hati kita, dihiasi hati kita, dihiasi dengan apa? Dengan nilai-nilai spiritual, seolah-olah kita sudah bersih badannya, kemudian dihiasi badan kita, didandani. Jadi ini 2-3 hari ke depan di bulan Ramadan kita masih mendandani hati, islahul qulub. Dan kemudian yang ketiga, takarrub ilallah. Di bulan Ramadan nanti malam Rabu, insya Allah malam Rabu sejak maghrib
kita sudah mulai meniti karir menaik kehidupan utama dalam ibadah. Begitu gerung, begitu terbenam matahari di hari Selasa, pas begitu maghrib kita sudah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sudah malam 1 Ramadan. Jadi bukan dihitung dari puasanya, malamnya juga. Jadi kita disiapkan sekarang, Senin besok, Selasa, ada 2 hari lagi sebenarnya. Begitu maghrib di malam Rabu kita sudah mulai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dibersihkan lahir yang kotor dan kotoran dan diperbaiki spiritual hati kita oleh ilmu dan persiapan. Maka saya kalau ada waktu tadinya mau mempersiapkan ilmunya itu di ayat 184, tapi kalau tidak mungkin nanti pekan depan. Sekarang saya akan membahas persiapan dari aspek tarhib, penyambutan bulan Ramadan. Al-Wadud Imam Syakir Al-Khubuwi menjelaskan satu hadis yang terkenal meskipun sebagian ulama mendhaifkan. Dhaif di dalam pengamalan kalau diperkuat dengan hadis-hadis yang sahih maka tidak dhaif lagi. Sebab apa? Sebab ditakkid dengan hadis kuat, mungkin redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Satu. Kedua, bagi orang yang sudah kuat imannya ketika melihat sabda Nabi, membaca sabda Nabi, dia tidak akan melihat lagi redaksi apakah baik atau tidak. Kenapa? Dia sudah marhaban, sudah menyambut gembira, dia sudah bersih hatinya untuk melaksanakan yang sebenarnya dari perintah Nabi dan perintah Allah. Makanya tarhib. Makanya kalau kita melihat hadis-hadis dhaif di dalam bulan Ramadan, tentu tidak ada banyak orang melakukan. Tetapi karena begitu banyaknya nilai-nilai di bulan Ramadan sehingga redaksinya beda-beda, tapi maknanya sama. Mungkin mereka mendhaifkan dari aspek matan atau lafaz. Maka karena itu dalam ilmu hadis, kalau aspek matan dan lafaz itu dhaif, tapi belum tentu aspek nilai, aspek makna dari hadis itu dhaif. Apalagi disikapi oleh orang yang bersih hati, yang cinta hati dan cinta Allah, cinta membersihkan hati dan cinta dekat kepada Allah. Itu akan lain memaknai daripada nilai atau substansi dari hadis itu. Misalnya, man farha bi duhulil Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Itu salah satunya yang didhaifkan oleh mereka. Tapi lihat mananya. Man farha bi duhulil Ramadan, barang siapa yang senang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah akan haramkan jasadnya masuk api neraka. Memang dari aspek lafaz sepertinya dhaif. Kok masa sebelah itu Rasul menyampaikan makna sebuah pemahaman dari aspek agama. Tapi kalau kita lihat dari nilai apa yang disampaikan, maka bisa bisa selaras. Sebab para ahli bahasa kata-kata Ramadana itu at-tahriq, membakar dosa. Tahriq. Jadi kalau Ramadan tahriq, dibakar hati kita, dibakar dosa kita dengan sebab adanya bulan Ramadan. Maka kalau dari aspek lafaz dengan hadis tadi selaras. Dengan senang dan riang tentang bulan Ramadan, haram jasanya masuk api neraka. Kenapa? Dia sudah mengenai tentang hati yang bersih. Sebab dua dosa dan kotornya sudah bersih di bulan Rajab dan dipersiapkan di bulan Sya'ban, sudah ditata. Maka ketika datang tentu kalau sudah disiapkan akan lain, bergembira. Tanda buktinya saya tanya bapak-bapak sekarang yang hadir, kita kejar-kejaran waktu membangun masjid ini. Begitu indahnya ini masjid dan senang hati kita. Kenapa? Karena satu, senang datang bulan Ramadan, kedua tempatnya sudah bersih dan sudah bagus. Ini dari aspek dohiron, tapi belum tentu aspek maknan. Sekarang hati bapak senang nggak dengan sebab misalnya datang bulan Ramadan? Satu, senang nggak dengan indahnya masjid ini? Tentu saja ya, harus dipertanyakan. Jangan hanya masjidnya yang bagus, tapi maaf mungkin nanti isinya juga harus bagus. Jangan hanya bulan Ramadannya yang bagus, nilai-nilai di bulan Ramadan juga harus dipenuhi oleh kita.
Bohong orang mengatakan senang dalam bulan Ramadan, tetapi dia tidak takarub yang hakikian, tidak takarub yang sebenarnya. Bohong dia ngaku cinta masjid Al-Hidayah bagus dan mentereng, tetapi masuk ke masjidnya males, misalnya ngaji males, itikaf males. Ini jangan disinggung oleh yang misalnya. Jadi saya harus dengan misinya juga, meskipun ya baru membangun saja sudah bagus. Datang bulan Ramadan ya bagus, biarin tidak puasa itu makan ada kaidah nanti pamankan minkum maridon awal itu ya aspek hukum, bisa saja orang beralasan. Tapi kita harus seperti para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana umat-umat dahulu ketika datang bulan Ramadan, mereka walatahha ulai fi ada'i hadzal fardhu bi hadzal fardhu akmala mimma fa'alahu aujabu alaihim. Mereka lebih senang, lebih sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban puasa dibandingkan dengan kewajiban lainnya. Itu umat dahulu, dan saya kira umat kita juga, umat Nabi Muhammad juga seperti sekarang, insya Allah ya. Makanya kalau ada orang senang di dalam bulan Ramadan beda dengan senangnya kewajiban haji, meskipun ya kita dengan kewajiban haji sudah senang, dengan adanya kewajiban sholat sudah senang, dengan sebab adanya kewajiban belajar sudah senang. Tetapi ketika datang bulan Ramadan lebih senang. Apa sebab? Sebab tadi ada dua. Satu, dengan sebab Ramadan kita akan meraih kekuatan spiritual, hati yang kuat, dan kedua fisik kita akan kuat. Makanya kemenangan perang itu di bulan Ramadan, di bulan puasa. Al-Fatih memenangkan pertarungan hari Senin dia puasa, begitu hari besoknya Selasa bertempur dengan pasukan yang tangguh dan hebat, tapi kalah mereka dengan sebab nilai puasa hari Senin. Ini menurut para ahli sejarah. Hadirin rahimakumullah, karena itu saya akan tadi memanai tentang ayat yang apa itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pertama, Ibnu Huzaimah menjelaskan di dalam kitabnya, ini berasal dari hadis Ali bin Hajar As-Sadi, berasal dari Yusuf bin Ziyad, berasal dari Hamam bin Yahya, berasal dari Ali bin Zaid, berasal dari Sa'id bin Musayyab, berasal dari Salman Al-Farisi. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Huzaimah di dalam bukunya nomor ke-7, hadis 1780, halamannya 115. Kata Imam Huzaimah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahli yaumi Sya'ban. Rasulullah berkhutbah ketika di akhir Sya'ban berhadapan dengan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan akhir Sya'ban itu sepekan sebelum Ramadan, ada yang mengatakan sehari sebelum Ramadan. Makanya saya di pesantren itu ketika besok mau puasa, misalnya hari Rabu, nanti Selasa itu saya biasanya menyampaikan kepada masyarakat melalui pengeras suara. Dan kebetulan di sini sudah beberapa kali sebenarnya saya baca hadis ini, tapi ini memperkuat saja. Sunnah Rasulullah salah satu adalah masyarakat harus diberi informasi tentang nilai-nilai puasa seperti yang dikatakan oleh Ibnu Huzaimah. Ini setelah turun surat Al-Baqarah ayat 183. Apa isinya? Ya ayyuhan nas qad adlakum syahrun azim syahrun mubarak syahrun fi lailatul khairun min alfi syahr. Wahai manusia, sungguh telah datang bulan Ramadan. Di dalam hadis lain, atakum syahrul Ramadan. Di sini, adlakum syahrul Ramadan. Bulan Ramadan telah datang kepada kamu seolah-olah yang menaungi kehidupan kamu, payung hukum untuk segala ibadah, baik ibadah sosial, vertikal, dan ibadah intelektual. Dan syahrul mubarak, Ramadan adalah bulan yang berkah. Apa itu bulan berkah? Bulan yang memberi nilai-nilai kelebihan hidup, terutama berkah itu dalam aspek materi. Keberkahan itu, kalau ilmu biasanya manfaat. Jadi di bulan Ramadan itu ada syahrul mubarak,
orang yang mencari rezekinya gampang, insya Allah. Dan orang yang punya harta juga pada ingin menginfakkan hartanya, itulah tadi rezeki yang berkah, syahrul mubarak. Yang kedua, jangan pun banyak, sedikit diinfakkan di bulan Ramadan itu mengandung makna keberkahan, tazilul khair lil ghair, untuk orang lain dia mendapat manfaat dan untuk pribadinya mendapat pahala yang besar. Fi lailatul khairun min alfi syahrin, di bulan Ramadan ini ada bulan satu malam bernilai 1000 bulan. Ja'alahu siyamahu fardhah, puasanya wajib, qiyamul lail tatawu'an. Malam, di tengah malam itu kita melaksanakan ibadah itu sunat. Qiyam itu apa saja yang dilaksanakan kita. Man taqwa fi bihasatin al khair, barang siapa yang melaksanakan kebaikan pada bulan Ramadan, kaman ada fardhah bima siwa, itu dinilai kebaikan yang itu disebut nilai wajib, sama dengan memberikan kewajiban. Waman ada fi fardhah, barang siapa yang melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan apa saja, kama ada sab'ina fardhah, sama dengan melaksanakan 70 lipat kali kewajiban di luar Ramadan. Jadi kalau tadi satu tahun kita terus beribadah, itu sama dengan 70 tahun, kan kali 3, kali 10 kali. Waman ada fi fardhah kaman kana ada sab'ina fardhah wa huwa syahrus sabri. Ramadan adalah bulan sabar, as-sabru nisful iman, sabar sebagian daripada iman. As-saumu nisfus sabri, puasa sebagian sabar, was-sabru nisful iman, sabar sebagai iman. Berarti puasa itu seperempat daripada iman. Jadi kalau kita iman hanya 75% dari seluruh kegiatan ibadah jihad sekalipun hanya 75%, itu tidak bisa 100%. Maka yang 25% ditunaikannya oleh ibadah di bulan Ramadan. Bahwa syahrul muasah, bulan toleransi, bulan saling bantu-membantu, syahrul jalur rizqul mukmin, bulan yang umat Islam bertambah rizkinya, dan insya Allah ini sudah kelihatan sebetulnya. Sehingga mengharap bulan Ramadan karena rizkinya bertambah, usahanya gampang tuh. Manfaat oleh saiman, bahwa siapa yang memberi makan satu suap kepada orang yang puasa, maghfirah dan dunubi. Ini ada 3: 1, sebagai ampunan dosa; 2, isqal minan nar, dia akan dibebaskan dari neraka; yang ketiga, kana lahu mislu ajri, itu pahalanya sama dengan orang yang puasa. Segeralah, saya punya uang, punya beras, punya kurma, punya uang, berikan, niatkan untuk orang yang puasa. Itu 3. 1, orang yang memberikan makanan satu suap itu akan diampuni dosanya; 2, dibebaskan dari neraka; dan ketiga, orang yang punya pahala dari makanan kita, maka pahalanya itu juga diberikan kepada kita. Sehingga ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna najid, ya Rasulullah, kami tidak semuanya menemukan itu, bagaimana itu kami ingin mendapatkan itu? Maka Rasul sampaikan, yu'tillahu hadzal sawab man arsya iman ala samratin aw syurbati ma'in aw madqatil laban. Pahalanya tetap akan diberikan meskipun hanya memberikan sebiji kurma atau seteguk air, ya, seteguk air, atau madqatil labani, hanya ya bukan segelas air susu, ya. Jadi kalau nggak bisa, Bapak bawa 1 gelas, cari orang yang buka puasa 10, lalu diambil seorang sesendok, itu pahalanya sama. Ini menunjukkan bahwa luar biasa pahalanya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa memaknai kehebatan nilai ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari ini intinya kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, meskipun ustaz dan guru yang lain sudah, tetapi saya ingin memberikan juga yang sama, mudah-mudahan menambah takkid kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang sudah menyampaikannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Pada prinsipnya kedatangan bulan Ramadan, mari kita sambut dengan riang gembira, sehingga selain pahala dari apa yang disebutkan luar biasa, maka kegembiraannya tadi kita akan dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita, mudah-mudahan kita bisa umur panjang, bisa sehat walafiat, bisa ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita maut husnul khotimah.
mendapat ridha Allah. Yang terakhir, mungkin Bapak harus punya keyakinan puasa datang, tapi juga supaya tulus ikhlas. Sabda Nabi, kalau kamu ingin khusyuk dalam sholat, fasholli sholatul muwaddi, niatkan dan yakinkan sholat terakhir. Maka kalau kita ingin puasa yang sesungguhnya, barangkali kita tidak ketemu puasa lagi, insya Allah bulan puasa Ramadan sekarang akan lebih bernilai dan semangat, sebab kita berkeyakinan jangan-jangan ini puasa ini bulan terakhir atau puasa terakhir, insya Allah ya. Kedua, memang beberapa saat kita menanti kedatangan Ramadan, tapi ingat juga malaikat Ajrail menanti kita. Kalau memang sudah cukup Allah untuk kita bekal ke akhirat, masuk surga, bebas dari neraka, ya buat apa panjang-panjang? Kalau sudah cukup. Tapi kita kenapa ingin panjang lagi setelah Ramadan? Takut tidak cukup atau khawatir dia cukup sehingga kita masih ingin umur panjang. Saya kira itu sudah harus diyakini oleh kita semua, terbaik untuk kita kalau kita ada ilmunya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memaafkan kesalahan kita, memanjangkan usia kita, dan bisa menunaikan ibadah puasa yang sesungguhnya, yang sesempurna-sempurna. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.